Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Trik Fisika. Pada pertemuan ini, kita akan belajar materi tentang pesawat sederhana untuk bagian yang pertama, khusus fisika SMP. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya. Yuk langsung aja kita mulai. Apa itu pesawat sederhana? Merupakan alat yang dibuat untuk mempermudah manusia melakukan kerja atau usaha ya. Yang pertama kita akan belajar tentang tuas atau pengungkit. Gambarnya seperti ini, tuas itu. Nah, di sini ada yang namanya W. W itu berat beban, kemudian LB itu lengan beban, TT itu titik tumpu, LK itu lengan kuasa, F itu gaya ya. Jadi ini gambarnya. Lengan kuasa itu dari titik tumpu ke F. Kemudian berat beban itu dari titik tumpu ke W atau berat. Rumusnya W kali LB sama dengan F kali LK. Ini ya keterangannya. Nah, keuntungan mekaniknya atau KM itu sama dengan W per F atau bisa juga LK per LB gitu ya. Nah, sekarang kalau usaha pada tuas, usaha itu W besar sama dengan W kecil kali H. W kecil tadi kan berat, H itu ketinggian beban. Nah, ini gambarnya. Atau bisa juga usaha itu F kali S. S itu ketinggian kuasa. Nah, ini gambarnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal ya. Sebuah tuas dengan panjang 3 meter digunakan untuk mengungkit beban. Tuas ditumpu pada jarak 0,5 meter dari beban yang akan diungkit. Untuk mengungkit beban itu digunakan gaya 200 Newton. Hitung berat beban dan keuntungan mekaniknya. Nah, kita tulis dulu, diketahui L panjang tuas 3 meter. Kemudian LB lengan beban, di soal udah ada 0,5 meter. Sedangkan kalau kita mencari LK atau lengan kuasa, berarti tinggal dikurangi aja ya. 3 dikurangi 0,5, hasilnya kan 2,5 meter. Kemudian gaya atau F 200 Newton. Nah, yang ditanya berat beban berarti W kecil dan keuntungan mekanik KM. Berarti langsung aja masukkan ke rumus W kali LB sama dengan F kali LK. W kali 0,5 sama dengan 200 kali 2,5. W sama dengan 200 kali 2,5 dibagi 0,5. Hasilnya berat beban tersebut adalah 1000 Newton gitu ya. Kalau keuntungan mekanik sama dengan W per F sama dengan 1000 per 200, hasilnya 5 gitu ya. Kalau keuntungan mekanik tanpa satuannya. Udah jelas ya. Kalau udah, kita masuk ke jenis-jenis tuas. Yang pertama adalah jenis kelas pertama, F, TT, W gitu ya. Titik tumpu atau TT terletak di antara gaya kuasa F dan berat beban. Contohnya jungkat-jungkit, gunting, tang, linggis, pemotong rumput, pemotong kuku, jepit rambut, dan penjepit kertas. Nah, ini gambarnya. Terus kelas kedua, TT, W, dan F. Berat beban atau W terletak di antara titik tumpu dan kuasa. Contohnya gerobak roda 1, pemotong kertas, pembuka tutup botol gitu ya. Selanjutnya kelas ketiga, W, F, dan TT. Gaya kuasa terletak di antara beban dan titik tumpu. Contohnya lengan manusia, sekop, stapler, penjepit roti, dan pinset itu ya. Udah jelas ya. Lalu udah kita masuk ke katrol. Katrol gambarnya seperti ini. Nah, ini kan ditarik ke atas.
tarik ke bawah gitu ya. Di sini ada F, ada W. Keuntungan mekanik katrol tetap. Yang pertama, katrol tetap KM-nya itu 1. KM sama dengan W per F. 1 sama dengan W per F. Berarti F sama dengan W. Gitu ya. Gaya kuasa sama dengan berat beban gitu ya kalau katrol tetap. Selanjutnya untuk katrol bergerak. Nah, ini katrolnya yang bergerak naik turun ya. Ini ada W ke bawah ya, ke bawah ke atas gitu ya. Ini ada F ditarik ke atas. Keuntungan mekanik katrol bergerak KM-nya itu 2. KM sama dengan W per F. Berarti 2 sama dengan W per F. Berarti F sama dengan W per 2. Gitu ya. Selanjutnya untuk katrol kombinasi atau katrol majemuk. Dia ada banyak katrol di sini. Dia bergerak. Keuntungan mekaniknya itu tergantung jumlah katrolnya. KM W per F. N sama dengan W per F. Berarti F sama dengan W per N. N itu jumlah katrol ya, tergantung ya. Nah, untuk memudahkannya langsung aja ke contoh soal. Sebuah beban sebesar 500 Newton akan dinaikkan ke tempat dengan ketinggian 8 meter. Berapa gaya tarik dan usaha yang dikerjakan jika menggunakan A. Katrol tetap, B. Katrol bergerak, C. Katrol kombinasi 4 katrol. Berarti tulis dulu diketahui W berat 500 Newton, ketinggian berarti H 8 meter. Yang ditanya F dan W usaha ya. Ya, langsung aja untuk yang A. Di sini kan katrol tetap, berarti KM sama dengan 1. F sama dengan W per KM. Berarti 500 per 1 sama dengan 500 Newton ya gayanya. F-nya. Kemudian W untuk usaha, W kecil kali H. W kecil tadi kan berat, berarti 500 kali H-nya 8. Berarti hasilnya 4000 Joule. Kemudian yang ke B, yaitu katrol bergerak, berarti KM-nya itu 2. F sama dengan W per KM sama dengan 500 per 2. Berarti hasilnya 250 Newton ya. Untuk usahanya, W-nya sama dengan 500 kali 8. 4000 Joule. Kemudian yang terakhir yang C, untuk katrol dengan kombinasi 4 katrol, berarti KM-nya 4. F sama dengan W per KM, berarti 500 per 4. Hasilnya 125 Newton. Untuk usahanya, itu 500 kali 8, semuanya sama ya, 4000 Joule. Ya, cukup jelas ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tunggu video-video lainnya ya, jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa.